Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irmati Anjasmara, NIM 58 dari kelas Ekonomi Sumber Daya Alam A. Di video ini untuk memenuhi tugas atau menjawab pertanyaan untuk mata kuliah Ekonomi Sumber Daya Alam. Untuk menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu gimana sih pendapat kalian, apakah Indonesia memiliki cadangan sumber daya alam yang banyak, iya atau tidak, dan alasannya mengapa? Jawabannya iya. Menurut jurnal yang saya baca, yaitu judulnya Pengelolaan Sumber Daya Alam Secara Terpadu untuk Memperkuat Perekonomian Lokal. Di situ saya menemukan sumber daya alam yaitu berarti sesuatu yang ada di alam yang berguna dan mempunyai nilai dalam kondisi di mana kita menemukannya. Tidak dapat dikatakan sumber daya alam apabila sesuatu yang ditemukan tidak diketahui kegunaannya sehingga tidak mempunyai nilai, atau sesuatu yang berguna tetapi tidak tersedia dalam jumlah besar dibanding permintaannya sehingga ia dianggap tidak bernilai. Secara ringkasnya, sesuatu dikatakan sumber daya alam apabila memenuhi 3 syarat, yaitu sesuatu itu ada, dapat diambil, dan bermanfaat. Nah, dengan demikian, pengertian sumber daya mempunyai sifat dinamis, dalam arti peluang sesuatu benda menjadi sumber daya selalu terbuka. Pemahaman mengenai SDA akan semakin jelas jika dilihat menurut jenisnya. Berdasarkan wujud fisiknya, sumber daya alam dapat dibedakan menjadi 4 klasifikasi, yaitu sumber daya lahan, sumber daya hutan, air, dan mineral. Sedangkan berdasarkan proses pemulihannya, sumber daya alam dibedakan menjadi 3 klasifikasi, yaitu sumber daya alam yang tidak dapat habis, sumber daya alam yang dapat diganti atau diperbaharui dan dipelihara. Dari pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa cadangan sumber daya alam di Indonesia masih banyak, tetapi dalam penggunaan atau pengolahannya belum maksimal karena masih banyak kebutuhan yang harus ditekan terlebih dahulu dan mengutamakan kebutuhan yang sangat butuh dalam penggunaan sumber daya alam tersebut. Pertanyaan yang kedua yaitu gimana sih sikap kalian terhadap depresi dan juga kelangkaan sumber daya alam di Indonesia, baik secara hayati dan juga non-hayati. Diliput dari kompas.com, dilansir dari buku Kamus Ekonomi 2012 karya Nurul Oktima, kelangkaan merupakan kondisi di mana barang yang digunakan untuk memuaskan kebutuhan jumlahnya tidak seimbang dengan kebutuhan yang harus dipenuhi. Ketika sumber daya alam terbatas sedangkan kebutuhan manusia terus bertambah, maka harus ada yang harus dikorbankan. Nah, untuk pemakaian yang lebih penting, untuk mengatasinya harus menyusun strategi. Yang pertama, menyusun skala prioritas, dan yang kedua, menerapkan prinsip ekoefisiensi. Pertanyaan yang ketiga yaitu pendapat Anda terkait dengan eksploitasi sumber daya alam secara besar-besaran yang alasannya untuk tujuan pembangunan. Diliput dari bisnis.com Jakarta, eksploitasi sumber daya alam dan pembangunan infrastruktur yang tidak menghiraukan aspek tata ruang menyebabkan kurangnya daya dukung lingkungan yang menjadi permasalahan bagi pengelolaan sumber daya air di Indonesia. Dirjen Sumber Daya Air Kemen PU Muhammad Hasan mengatakan permasalahan tersebut setiap tahun meningkat. Dan saat ini, daerah tangkapan air berubah menjadi bangunan-bangunan seperti gedung perkantoran maupun perumahan. Alih fungsi itu disebabkan oleh bertambahnya jumlah penduduk dan pertumbuhan ekonomi, sehingga hal tersebut juga membawa dampak perubahan pada keseimbangan hidrologi. Perubahan pada keseimbangan hidrologi yang drastis dengan fluktuasi debit air di sungai yang besar mengakibatkan terjadinya banjir di musim hujan dan kekeringan di musim kemarau. Dan juga kualitas air mencapai target Millennium Development Goals.
atau kualitas air yang saat ini masih kurang. Kualitas air hanya mencapai 40% saja. Nomor 4 yaitu mengenai konservasi. Menurut jurnal yang saya baca dengan judul Peran Pemerintah Daerah dalam mewujudkan hutan konservasi berdasarkan Undang-Undang Dasar Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Studi Kasus Kabupaten Kuningan. Konservasi adalah upaya pelestarian lingkungan, tetapi tetap memperhatikan manfaat yang dapat diperoleh pada saat itu dengan tetap mempertahankan keberadaan setiap komponen lingkungan untuk pemanfaatan masa depan. Nah, peran pemerintah dalam studi kasus Kabupaten Kuningan ini yaitu memberikan pengetahuan dan upaya peningkatan pengertian konservasi air dan penerapannya di seluruh lapisan masyarakat. Yang pertama yaitu politisi dan membuat kebijakan mereka perlu memahami bagaimana kepedulian konservasi air dapat membantu memecahkan masalah kurangnya air sekaligus memberikan manfaat sosial, ekonomi, dan lingkungan. Yang kedua yaitu pengelolaan dan peran pakar air yang terlibat dalam perencanaan, pengembangan, dan pengelolaan tata air, termasuk pengelolaan dan ilmuwan yang bekerja untuk pelestarian lingkungan hidup. Peran yang ketiga yaitu media massa dan pendidik. Pengetahuan mereka tentang sektor pengairan mungkin hanya sedikit, tetapi mereka ahli dalam kehumasan, komunikasi, dan pemasaran, juga pendidikan. Langkah ini menjelaskan kepada mereka bagaimana keahlian yang beragam tersebut dapat mendukung tercapainya kepedulian konservasi air di masyarakat. Sekian video ini, video untuk menjawab 4 pertanyaan untuk memenuhi mata kuliah Ekonomi Sumber Daya Alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.